I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damayanti, NPM 200-200-659. Saya mahasiswi kelas ekstensi, jurusan akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau menjabarkan mengenai isi dari bab 6 yang berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada buku Akuntansi Pemerintah karya Bapak Syarizal Hidayat SE.MAK. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, pada bab ini kita akan membahas 5 masalah. Yang pertama, sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perbaruan. Kedua, prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Ketiga, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Keempat, pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. Dan yang kelima, laporan keuangan pemerintah daerah. Kita ke slide berikutnya. A. Sistem akuntansi keuangan daerah mengalami perbaruan. Sistem lawas yang digunakan oleh pemerintah daerah yang bernama Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA yang sudah digunakan sejak tahun 1981 ini sudah usang dan dirubah. Semenjak tahun 2002, pemerintah daerah membuat neraca awal daerah yang berpatokan pada pedoman SAKD atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yang merupakan hasil dari tim Pokja SK Menteri Keuangan 355/2001 dan juga Keputusan Kementerian Dalam Negeri 29/2002 serta ketentuan praktik internasional. Pemerintah daerah sekarang ini yang sudah mempunyai neraca daerah sekitar 169 wilayah daerah sesuai dengan asistensi dari BPKP yang merupakan anggota dari tim Pokja 355/2001. Sebuah tonggak sejarah yang menguntungkan pemerintah daerah dan juga pemerintah tingkat pusat. Neraca tersebut membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah lebih kredibel dan juga transparan untuk publik. B. Prinsip dasar penyusunan laporan keuangan. Prinsip dasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah kala melakukan penyusunan laporan keuangan yang tersaji menjadi 1. Laporan neraca, 2. Laporan arus kas, dan yang ketiga, perhitungan realisasi anggaran. Ini mengacu pada SAKD atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari tim Pokja SK Menku 355/2001. Next slide. Keputusan Kementerian Menteri Dalam Negeri 29/2002 dan juga praktek akuntansi seperti Government Finance Statistic yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, asas kas. Pendapatan daerah ketika penerimaan kas daerah di dalam tahun anggaran pada periode tertentu diakui pada saat pengeluaran kas daerah terjadi. Kedua, asas bruto. Asas bruto adalah kompensasi yang terjadi di antara pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, asas universalitas. Semua pengeluaran harus berada di dalam laporan anggaran yang berarti menjadi batas komitmen tertinggi bagi pemerintah daerah yang bisa membebani APBD. Yang keempat, nilai sejarah. Penilaian atas aset tetap daerah menggunakan sistem nilai sejarah atau historis yang disajikan di dalam neraca yang tidak memperhitungkan akan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Yang kelima, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang ada di daerah terhadap kendala yang dihadapi tersebut memiliki beberapa aspek yang terdiri, aset seperti bangunan dan juga tanah. B. Depresiasi aset tetap tidak akan dilakukan.
C. Aset historis dan sumber daya alam. Yang keenam, neraca daerah. Neraca daerah akan menggunakan sistem classified balance sheet yang dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar beserta ekuitas dana bagi kelompok penyeimbang. Yang ketujuh, struktur APBD. Struktur dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini akan diklasifikasikan secara ekonomi yang di dalamnya terdapat belanja operasi dan juga modal serta belanja lain yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 105/2000. Next slide. C. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini merupakan proses pencatatan dan juga klasifikasi serta ringkasan mengenai transaksi keuangan dan juga pelaporan dalam hal pertanggungjawaban akan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, sistem akuntansi bisa menyajikan data semua aktivitas keuangan dan transaksi yang terjadi agar transparan dan juga kredibel. Sistem akuntansi pemerintah di tingkat daerah ini dilaksanakan dengan dua subsistem yang terdiri dari 1. Subsistem akuntansi pemerintah daerah atau SKPD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi pada tingkat pemerintah daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPKD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi yang ada di dalam satuan kerja. Next slide. D. Pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah. SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Tingkat Daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang memiliki proses pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar hingga akhirnya melakukan laporan keuangan dalam pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD. Dan SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah mempunyai karakteristik yang terdiri dari dua. 1. Basis akuntansi. Basis kas dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran atau LRA dan juga basis akrual menjadi basis inti guna melakukan pelaporan. Kedua, sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini memiliki dasar persamaan dalam dasar akuntansi yang artinya aset sama dengan utang dan juga ekuitas dana. Next slide. SAPD juga menyajikan beberapa prosedur akuntansi mengenai penerimaan kas dan juga pengeluaran serta prosedur aset tetap dan barang milik daerah. Dan terdapat dua subsistem dalam SAPD yang terbagi menjadi 1. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem ini akan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD yang mencatat semua transaksi yang terjadi di pemerintahan tingkat daerah. Yang kedua, sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Sistem ini akan dilakukan oleh pejabat penata usahaan keuangan atau PPK SKPD, di mana pencatatan mengenai transaksi akan terjadi pada lingkungan satuan kerja dan juga harus dilaporkan oleh PPK SKPD. Kita next. E. Laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah tingkat daerah ini seperti halnya laporan keuangan pada pemerintah pusat yang terdapat beberapa komponen. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang kedua, neraca. Neraca menampilkan entitas laporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan operasional. Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas di mana pemerintah daerah yang mengelola ekuitas tersebut. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktivitas operasi investasi dan juga pendanaan. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan,
laporan operasional dan juga laporan perubahan ekuitas, dan juga neraca serta arus kas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, laporan perubahan sisa anggaran lebih. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi salah satu sistem akuntansi yang cukup baik dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan daerah yang berfungsi sebagai akuntabilitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran belanja daerah dan juga yang berhubungan dengan keuangan daerah lainnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, dengan berakhirnya slide tadi, berakhir jugalah pembahasan kita pada bab 6 pada buku Akuntansi Pemerintah karya Bapak Syahrizal Hidayat SEMAK. Nah, maka dari itu, saya memohon maaf apabila ada kata ataupun pengucapan yang salah dalam video kali ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.